Kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas pemberhentian layanan jaminan kesehatan kartu sehat di Kota Bekasi. Pak Yayat, sudah tepatkah langkah Pemkot Bekasi untuk melakukan judicial review ke MK untuk permasalahan ini? Pertama begini, dasar pertimbangan judicial review itu apa misalnya satu ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan itu terkait tentang pola pembagian tanggung jawab. Ya kan? Karena ini tadi dikatakan oleh Pak Wali Kota, dasar kami undang-undang dasar yang lebih tinggi daripada undang-undang, artinya memberikan garansi jaminan kesehatan kepada masyarakat. Ini juga mungkin terkait dengan visi misi Pak Wali Kota atau juga terkait dengan janji politik. Artinya ada upaya-upaya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, terus yang kedua, ini terkait dengan adanya layanan lain yang dari pemerintah melalui BPJS. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi kita kan dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, antara rencana pelayanan itu sendiri dengan kekuatan budget itu bagaimana? Tadi idealnya kan kalau bisa 500 miliar gitu kan. Nah, sebetulnya Pak Wali Kota perlu mengatakan verifikasi dulu itu terkait anggaran yang diklaim oleh Persatuan Rumah Sakit itu, tagihan-tagihan yang katanya hutangnya sampai 200 miliar. Nah, dengan diverifikasi itu kan kita punya data sebetulnya. Yang sakit banyaknya sakit apa, obat-obat jenis apa yang dipergunakan. Ya, kemudian ini benar nggak angka-angkanya misalnya kan. Nah, dari situ dengan diverifikasi akan ketahuan. Nah, jadi kalau begitu, kalau 10% dari anggaran daerah itu memang digunakan untuk pelayanan kesehatan, lah itu nggak ada masalah. Kalau saya merasakan kalau itu tidak benar ya, artinya benar. Pak Wali Kota, kalau 500 miliar pun gua bayar katanya kan. Nah, itu kan pernyataan. Tapi kan pertanyaannya itu jangan sampai seakan-akan dengan semua garansi dari pemerintah, persoalan kualitas hidup sehat diabaikan orang Bekasi. Misalnya contoh, yang rokok misalnya kan hidupnya nggak benar misalnya kan. Mohon maaf ya, hidup sehat itu kan, tahu-tahu sakit. Perilaku sehat yang tidak produktif, yang tidak sehat, kemudian semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebetulnya bentuk dari pelayanan kesehatan itu adalah harus preventif lebih dulu. Ini kan lebih banyak kuratif. Jadi maksud saya nanti pelayanan kesehatan bukan hanya oleh dinas kesehatan, dinas PU terkait sanitasi yang bagus, dinas pelayanan perumahan permukiman lingkungan yang bagus. Jadi itu yang menjadi perhatian. Mungkin Bu Evi, menurut Anda apakah ini sudah langkah tepat dari Pemkot untuk judicial review ini, dan kalau Bu Evi menurut Bu Evi ini bukan langkah yang benar, apa yang seharusnya dilakukan? Ya, yang pertama ini terkait dengan pengalaman di Kabupaten Goa sendiri, itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan sekali lagi sebenarnya fokus yang harus kita maksimalkan adalah bagaimana agar sebesar-besarnya bahwa APBD yang sudah dianggarkan untuk kesehatan ini bisa maksimal untuk masyarakat kembali. Nah, tentu dalam hal ini kita harus sesuai dengan peraturan undang-undang bahwa seluruh layanan kesehatan harus diintegrasikan dengan BPJS. Demikian juga surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur bahwa seluruh penduduk Gubernur Jawa Barat, seluruh penduduk warga masyarakat di Jawa Barat harus terintegrasi dengan BPJS untuk layanan kesehatannya. Jadi sekali lagi undang-undang sendiri, Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan pun sudah menyatakan bahwa APBD harus menyiapkan 10% untuk anggaran ini. Nah, oleh karena itu yang penting bahwa bagaimana agar KS yang nantinya ini bisa diintegrasikan, ini harus bisa anggaran yang sudah dialokasikan ini memang dimaksimalkan untuk itu. Baik, Bu Evi, mungkin untuk closing statement, harapan kedepannya singkat saja dan dilanjutkan mungkin Pak Yayat. Yang pertama, DPRD sebagai wakil dari masyarakat Kota Bekasi itu menginginkan bahwa seluruh program-program yang memang untuk hajat orang banyak harus bisa dimaksimalkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu fungsi kontrol, fungsi pengawasan DPRD sendiri dalam pelaksanaan perda, baik perda terkait dengan kesehatan masyarakatnya itu juga harus
bisa bersinergi dengan eksekutif. Baik. Jadi sekali lagi setiap keputusan-keputusan dari eksekutif juga harus bisa dikomunikasikan dengan legislatif. Baik Bu Evi, Pak Yayat mungkin singkat saja. Singkat saja, kalau menurut saya nanti penjelasan lebih lanjut dari Perpres 75 ini terkait pola pembagian tanggung jawab itu terintegrasi dengan BPJS itu harus betul-betul ada turunan aturan penjelasnya sehingga nanti kebijakan di tingkat daerah bisa disinergikan. Baik. Intinya pelayanan pada masyarakat jangan berubah. Gitu. Baik Pak Yayat, terima kasih Pak Yayat dan Ibu Evi atas perbincangan hari ini. Sama-sama. Dan pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara akan kami hadirkan, diantaranya vokalis grup musik Roxette Mary Fredriksson meninggal dunia. Tetaplah bersama kami di Newsroom.